Halo brosis, kembali lagi di channel Editor Movie. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari anime Tokyo Revenger. Dan tanpa basa-basi, langsung kita lanjut ke alur ceritanya. Skin menceritakan tentang masa-masa sekolah Chifuyu. Di awal ajaran baru, terlihat para siswa sedang berbaris. Di tempat lain ada seseorang yang sedang berkelahi. Orang itu ternyata adalah Chifuyu. Dan dia memenangkan perkelahian itu. Setelah berkelahi, dia berjalan menuju kelasnya. Teman-temannya sangat mengaguminya. Chifuyu berkata, senior-senior kita hanyalah orang-orang lemah. Itulah kenapa tidak ada yang memperdulikan mereka. Salah satu teman Chifuyu memberitahu ada berita besar. Ada anak kelas 3 yang tidak diluluskan. Chifuyu kaget mendengarnya. Temannya menebak, dia pasti anak nakal yang sangat kuat. Lalu Chifuyu berniat untuk menghajarnya sebelum dia bertingkah seolah-olah sekolah ini miliknya. Chifuyu langsung mencari orang itu. Orang itu bernama Baji Keisuke. Ketika bertemu, Chifuyu sangat kaget. Terlihat ada anak culun yang berpakaian sangat rapi. Dia sedang membaca buku. Chifuyu terkejut, kenapa orang itu tidak diluluskan. Baji sedang belajar sendiri di kelas. Chifuyu mendatanginya dan memperkenalkan diri. Chifuyu menyebut nama panggilan Baji dengan Poindexter. Chifuyu menunjuk salah satu tulisan yang ditulis Baji dan berkata, "Kau salah tulis." Chifuyu bertanya, "Kenapa Baji berpakaian seperti itu?" Baji menjawab, "Aku tidak lulus lagi, tidak mau membuat ibuku menangis." Lalu Chifuyu mengajarkan kepada Baji bagaimana cara menulis yang benar. Baji pun sangat senang dan berkata, "Kau ternyata orang yang baik." Chifuyu penasaran apa yang sedang ditulis oleh Baji. Ternyata Baji menulis sebuah surat. Chifuyu mengejek Baji karena membuat surat untuk seseorang. Baji marah dan berkata, "Ini bukan urusanmu." Saat pulang sekolah, Chifuyu berjalan bersama teman-temannya. Dia penasaran dengan Baji. Akhirnya Chifuyu berpisah dengan teman-temannya. Terlihat ada geng motor yang sangat banyak. Geng motor itu mencegat Chifuyu dan berkata, "Kau pikir bisa lolos setelah mengajar salah satu bawahanku? Kau mengganggu kami dan hidupmu sudah berakhir. Aku akan mengajarimu cara sopan santun yang benar." Tapi Chifuyu malah mengajar orang itu dengan kepalanya. Orang itu kesakitan dan Chifuyu berkata, "Maaf, aku tadi mau menunduk, tapi kepalamu menghalangi." Mencegat dengan membawa 20 orang dan menyebut dirimu sebagai geng motor, dasar orang lemah. Anggota geng motor itu sangat kesal dengan perkataan Chifuyu. Lalu mereka mulai menghajar Chifuyu. Terlihat bos geng motor itu membawa alat pel dan berniat untuk memukul Chifuyu. Lalu Baji datang dan berkata, "Keroyokan lawan satu orang dan menggunakan senjata. Kau sangatlah cupu." Baji berkata kepada Chifuyu, "Suratku sudah terkirim. Sebagai ucapan terima kasih, kenapa tidak membiarkanku bergabung?" Chifuyu menjawab, "Ini bukanlah tempatmu." Lalu Baji tiba-tiba menghajar bos geng motor itu. Baji mengalahkan bos geng motor itu dengan satu kali pukulan. Lalu dia mulai membuka kacamatanya dan berkata, "Kapten divisi pertama geng Tokyo Manji, Baji Keisuke, melawan mereka semua sendiri." Chifuyu terkejut melihat itu. Baji berkata kepada geng motor itu, "Di geng kami, kalau salah satu teman kami terluka, kami akan menginjak-injak geng apapun yang melakukan itu. Jadi ingat dengan benar, dia adalah temanku. Kalau kalian macam-macam lagi, kami akan menyapu bersih geng kalian." Chifuyu sangat terkagum dengan Baji. Baji berkata, "Kau suka peong yakisoba?" Dan Chifuyu menjawab, "Iya." Chifuyu berkata dalam hati, "Orang yang pertama aku sugani adalah dia." Lalu Baji memberitahu tempat tinggalnya. Ternyata mereka tinggal di lingkungan yang sama. Chifuyu berkata, "Dia adalah orang pertama yang kuanggap keren dan orang pertama yang ingin aku ikuti." Baji berkata, "Kita hanya punya satu peong yakisoba. Ayo bagi dua." Scene berpindah. Takemichi sedang berada di sekolah Mitsuya. Mitsuya memanggilnya karena sedang ada urusan. Lalu seseorang memanggil Takemichi. Orang itu adalah Pean. Takemichi terkejut, ternyata Pean satu sekolah dengan Mitsuya. Pean berkata, "Mitsuya,
lagi sibuk sekarang, jadi dia menyuruhku menjemputmu. Takemichi baru sadar kalau dia adalah anggota divisi 2, sama seperti Payan. Akhirnya mereka sampai di kelas Mitsuya. Seorang perempuan membuka pintu dan memarahi Payan karena ingin mengajak jalan ketua klub. Perempuan itu mengejek gaya pakaian Payan. Lalu Mitsuya datang dan menyapa Takemichi. Mitsuya menjelaskan pada perempuan itu kalau dia yang menyuruh Payan membawa Takemichi ke sini. Ternyata Mitsuya adalah ketua klub menjahit. Mitsuya menyuruh Takemichi menunggu, semuanya akan siap sebentar lagi. Takemichi berkata dalam hati, dia itu anggota geng motor, tapi dia juga tetap menjaga performa akademisnya. Takemichi bingung apa yang sedang disiapkan Mitsuya, dan kenapa dia menyuruhnya datang kemari. Payan menjawab ini, tentang seragam gengmu. Secara pribadi, Mitsuya sedang membuat seragam untukmu. Payan bertanya kepada Mitsuya, kau adalah salah satu pendirinya kan? Mitsuya menjawab, bagi kami pakaian yang paling formal adalah seragam geng kami. Ini adalah cara aku untuk menunjukkan rasa terima kasih pada Takemichi karena sudah menyelamatkan Draken dalam pertarungan 8 Maret dan untuk menyadarkan kami ketika Halloween berdarah. Jadi aku sangat ingin memastikan bahwa akulah yang membuat seragammu. Lalu Takemichi berterima kasih kepada Mitsuya. Seragamnya sudah selesai, silakan dicoba Takemichi. Baiklah, aku tak sabar menunggu pertemuan besok. Waktu pertemuan pun dimulai, semua anggota Toman berkumpul. Takemichi merasa bersemangat. Mitsuya berkata, inilah saatnya untuk debutmu. Terlihat para kapten anggota skuad. Draken melihat Takemichi yang sudah mengenakan seragam. Semua orang memperhatikan Takemichi. Kisage terlihat tidak senang dan Draken tersenyum sambil berkata, bajumu gak cocok banget. Takemichi menjawab, benar rasanya seperti bukan diriku. Draken berkata, selamat datang di geng Tokyo Manji. Takemichi mengucapkan terima kasih banyak. Pertemuannya akan dimulai. Draken berkata, pertemuan ini sangat penting untukmu, jadi persiapkan dirimu. Terlihat Maiki sudah datang di tempat pertemuan dan ada seseorang yang memakai jaket Valhalla. Semua anggota Toman terkejut melihat jaket itu. Ternyata orang itu adalah Hanma. Lalu Chifuyu juga ada di dekat Maiki. Takemichi terkejut melihat Hanma dan Chifuyu. Draken berkata, pertemuan hari ini akan menjadi pertemuan yang berbeda. Kita bertemu di sini untuk mengakhiri Halloween berdarah. Semua anggota Toman bertanya-tanya, kenapa Hanma ada di sini? Takemichi berkata dalam hati, ku dengar Maiki ingin menyampaikan sesuatu yang penting kepadaku pada rapat ini. Tapi apa yang sedang terjadi? Mengapa ada Chifuyu dan Hanma? Maiki berkata kepada anggota Toman, Halloween berdarah, Valhalla melawan Toman. Meskipun kita kalah jumlah, kalian semua sanggup bertahan dan membawa kemenangan untuk kita. Hanma, wakil pemimpin geng yang kita kalahkan, ada pesan yang ingin disampaikan terkait geng Valhalla. Kemudian Hanma berbicara kepada anggota Toman, Valhalla tidak pernah memiliki ketua, maka dari itu setelah kekalahan kami akan bergabung di bawah bendera Toman. Valhalla sekarang beraliansi dengan geng Tokyo Manji. Takemichi dan anggota Toman lainnya sangat terkejut mendengarnya. Tapi anggota Toman sangat senang karena Toman bertambah besar. Takemichi berpikir kalau mereka bergabung dengan kita, itu sama saja seperti menggabungkan kedua geng. Maiki tidak membunuh Kazutora saat Halloween berdarah. Toman menang. Namun, tiba-tiba Hanma berteriak, seseorang membantu menggabungkan kedua geng. Berkat bantuannya, semua ini bisa terjadi. Hanma menyuruh orang itu maju ke depan. Orang itu ternyata Kisagi Teta. Takemichi sangat kaget. Dia mengingat perkataan Baji, kalau Kisagi lah musuh kita. Dia sekarang mengambil alih Toman. Sekarang Toman akan menjadi organisasi yang jahat. Meskipun Baji menyerahkan hidupnya untuk melindungi Toman, Kisagi akan mengambil alih Toman. Maiki berkata kepada anggota Toman, ada satu hal lagi yang akan dibahas. Meskipun kita mendapatkan banyak hal dari Halloween berdarah, kita juga kehilangan salah satu anggota kita, Kapten Divisi 1, Baji, mati pada hari itu. Kita harus benar-benar memikirkan kenyataan ini dan menganggap kejadian ini serius. Lalu Maiki menyuruh Chifuyu untuk menyampaikan sisanya. Chifuyu berkata, aku memutuskan akan meninggalkan Toman.
tapi pemimpin kami menghentikannya. Dengan menyampaikan ini, Mikey menyuruhku untuk memimpin divisi 1. Di samping itu, aku sudah membicarakan ini dengan ketua selama berhari-hari. Dan sampai pada kesimpulan ini, aku mau sebutkan nama pria yang mau aku ikuti. Hanagaki Takemichi, aku mengangkatmu sebagai pemimpin divisi 1. Takemichi terkejut mendengar itu. Chifuyu berkata, "Takemichi, aku percaya inilah yang Baji juga inginkan. Pemimpin kita dan aku memutuskan bahwa Baji meninggalkan tanggung jawab ini kepadamu." Mikey berteriak memanggil nama Takemichi. Dia berkata, "Angkat kepalamu dan berikan tanggapanmu." Takemichi mengingat perkataan Naruto di masa depan, yang percaya kalau aku bisa menyelamatkan Hina, dan mengingat kalau dia juga harus menyelamatkan Akun. Aku harus menjadi pemimpin Toman. Takemichi teringat perkataan Baji yang menyerahkan Toman kepadanya. Takemichi menangis dan berpikir dia masih bisa untuk mengubah Toman. Takemichi berteriak, "Siap, akan kulakukan yang terbaik." Draken, Mitsuya, dan Mikey menyemangatinya. Takemichi berpikir situasi semakin memburuk, tapi masih ada harapan lah. Lalu Takemichi menemui Naruto dan pulang ke masa depan. Cerita kali ini sampai di sini. Kita akan lanjut ke cerita selanjutnya di episode selanjutnya.